warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Yolanda Tahti dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bahasan tentang kekuasaan dan wewenang. Berikut simak video dan penjelasannya. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang kekuasaan. Apa sih kekuasaan itu? Kekuasaan dalam istilah umum disebut dengan power. Diartikan sebagai suatu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Kekuasaan itu juga mencakup baik suatu kemampuan untuk memerintah agar yang diperintah itu patuh, dan juga memberikan keputusan-keputusan yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tindakan-tindakan berpihak lainnya. Selanjutnya yaitu dalam mengemukakan definisi tentang kekuasaan. Montesquieu membagi kekuasaan menjadi 3 bagian yang dikenal dengan istilah tias politik. Nah, yang pertama yaitu kekuasaan legislatif yang bertugas untuk membuat perundang-undang. Nah, yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif yang bertugas untuk menyelenggarakan perundang-undang. Nah, yang terakhir yaitu kekuasaan yudikatif yang bertugas untuk mengendalikan jika pelanggaran atas perundang-undang. Selanjutnya saya akan membahas tentang unsur-unsur dan saluran-saluran kekuasaan. Di sini ada 4 unsur. Yang pertama yaitu rasa takut. Perasaan takut pada seseorang yang merupakan penguasa pada orang lain menimbulkan suatu kepatuhan terhadap segala kemampuan dan tindakan pada orang yang ditakutinya tadi. Rasa takut ini bernuansa negatif karena orang tersebut melakukan tindakan pada orang lain dalam keadaan terpaksa untuk menghindari dari hal-hal yang merugikan dirinya. Seorang atau sekelompok akan patuh dan berbuat apa saja sesuai dengan keinginan pihak yang ditakutinya. Nah, unsur yang kedua yaitu rasa cinta. Unsur kekuasaan dengan perasaan cinta menghasilkan perbuatan-perbuatan yang bernuansa positif. Orang-orang dapat bertindak sesuai dengan keinginan yang berkuasa. Masing-masing pihak tidak merasa dirugikan satu sama lain. Reaksi kedua belah pihak yaitu antara kekuasaan dan yang dikuasai bersifat positif. Dan keadaan ini, maka suatu sistem kekuasaan dapat berjalan dengan baik dan teratur. Nah, unsur yang ketiga yaitu kepercayaan. Suatu kepercayaan dapat timbul sebagai hasil hubungan langsung dari dua orang atau lebih. Satu pihak secara penuh percaya pada pihak lainnya. Dalam hal ini, pemegang kekuasaan terhadap segenap tindakan sesuai dengan peranan yang dilakukannya. Nah, unsur kepercayaan ini penting ditimbulkan untuk melanggengkan suatu bentuk kekuasaan. Nah, yang keempat yaitu pemujaan. Suatu perasaan cinta atau sistem kepercayaan mungkin suatu saat dapat disangkal oleh orang lain. Akan tetapi, dalam sistem pemujaan, maka seorang atau sekelompok orang, bahkan hampir seluruh warga masyarakat akan selalu menyatakan bahwa pembenaran atas segala tindakan dan penguasanya ke dalam maupun keluar masyarakat. Kita lanjut yuk membahas tentang bentuk-bentuk kekuasaan. Nah, di sini ada 3 bentuk kekuasaan. Nah, yang pertama yaitu tipe kasta. Tipe kasta adalah suatu sistem lapisan atau kekuasaan dengan garis-garis pemisah yang tegas dan kaku. Tipe semacam ini biasanya ditemukan pada bentuk-bentuk masyarakat yang berkasta, di mana hampir tidak terjadi gerak sosial vertikal. Garis-garis pemisah antara masing-masing lapisan relatif tidak mungkin tembus. Selanjutnya, bentuk yang kedua, tipe oligarkis, hampir seperti tipe kasta, yaitu dengan garis-garis pemisah yang tegas. Akan tetapi di sini dasar pembeda kelas-kelas sosial lebih ditentukan oleh kebudayaan masyarakat. Walaupun masih membuat umum pewarisan kedudukan menurut kelahiran atau akrib status, namun anggota masyarakat diberikan peluang untuk memperoleh kekuasaan-kekuasaan tertentu. Sistem yang berlaku pada masyarakat ini lebih memberikan peluang mobilitas vertikal pada warganya. Selanjutnya, bentuk yang ketiga adalah tipe demokratik. Menunjuk pada kenyataan akan adanya garis-garis pemisah antara lapisan-lapisan yang bersifat mobilitas sekali kelahiran tidak menentukan seorang harus bisa. Bagaimana yang penting adalah kemampuannya, terkadang faktor keberuntungannya. Untuk banyak kasus terbukti berasal dari berbagai partai politik yang dalam suatu masyarakat demokratik. Selanjutnya kita akan membahas tentang wewenang atau dalam istilah umum
mengeluarkan kebijakan, menentukan peraturan-peraturan mengenai masalah-masalah penting untuk menyelesaikan pertentangan-pertentangan. Dengan perkataan lain, seorang memiliki wewenang bertindak orang yang membimbing orang banyak, maka dimaksud wewenang adalah hak yang dimiliki oleh seseorang, sekelompok, maupun sekelompok orang. Selanjutnya, wewenang dibagi menjadi beberapa bentuk. Menurut Max Weber, ada 2 bentuk wewenang. Yang pertama yaitu wewenang karismatik yang berdasarkan oleh karisma, yaitu suatu kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang. Orang yang mengakui wewenang tersebut karena adanya kepercayaan dan kemujaan. Nah, yang kedua yaitu wewenang tradisional. Adalah wewenang yang dimiliki seorang ataupun sekelompok wewenang tradisional yang dimiliki karena orang atau kelompok tersebut mempunyai wewenang atau kekuasaan yang sudah lama atau melembaga. Karena lamanya memegang kekuasaan, maka masyarakat mempercayai dan mengakui kekuasaan tersebut. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.